Halo sahabat, welcome back di channel Pejuang Skripsi. Pada kali ini kita akan membahas jenis penelitian kuantitatif. Seperti apa pembahasannya? Mari kita lihat. Pada penelitian kuantitatif, terdapat beberapa pendekatan atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Yang pertama, penelitian survei. Penelitian ini ialah penelitian yang paling sering kita jumpai. Banyak dari lembaga survei yang sering datang ke rumah atau di tempat umum untuk melakukan survei. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan pendapat orang-orang terhadap sebuah isu. Biasanya, penelitian ini dilakukan untuk mengukur kinerja suatu lembaga atau instansi dan membutuhkan responden dalam jumlah yang besar. Sebagai contoh, ketika kita ingin mengukur kinerja bupati di sebuah kabupaten, maka kita melakukan penelitian survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat di kabupaten tersebut terhadap kinerja sang bupati. Nah, dari hasil penelitian tersebut kita dapat melihat bagaimana kinerja sang bupati. Yang kedua, penelitian korelasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji keterkaitan antara dua topik masalah atau variabel dengan fokus pertanyaan apakah ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Biasanya, penelitian ini dilakukan untuk mencari keterkaitan atau hubungan antara variabel A dengan variabel B. Sebagai contoh, semakin tinggi tingkat kemiskinan di sebuah daerah, makin tinggi jumlah kasus kriminalnya. Pada contoh ini, kita ingin menguji apakah ada hubungan antara kemiskinan dan jumlah kasus kriminal. Nah, di dalam penelitian korelasi, kita hanya mencari apakah variabel A memiliki keterkaitan atau hubungan dengan variabel B. Selanjutnya, penelitian komparatif. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian korelasi karena sama-sama melibatkan dua topik masalah atau variabel. Akan tetapi, pada penelitian komparatif lebih bertujuan untuk melihat perbandingan di antara kedua variabel tersebut. Selain itu, penelitian ini biasanya digunakan untuk melihat penyebab dari suatu fenomena dan menjelaskan perbedaan antara dua variabel yang saling berkaitan. Sebagai contoh, mencari perbandingan antara belajar daring dan belajar luring. Nah, dari sini kita bisa mencari perbedaan antara kedua variabel tersebut ataupun mencari kelebihan dan kekurangan pada keduanya. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian eksperimen. Mungkin beberapa di antara kita pernah mendengar tentang penelitian eksperimen. Nah, pada penelitian ini biasa disebut penelitian uji coba karena berasal dari kata Latin experire yang berarti menguji coba. Penelitian eksperimen ialah suatu tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk menguji hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Penelitian ini biasanya digunakan untuk memperoleh pengetahuan di bidang ilmu alam, psikologi sosial, dan pendidikan. Sebagai contoh, penelitian eksperimen di bidang pendidikan yang bertujuan untuk menilai atau membuktikan pengaruh sebuah metode dalam peningkatan kemampuan siswa. Nah, pada contoh tersebut, kita akan menguji coba sebuah metode. Apakah metode tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa atau tidak? Adapun proses dalam penelitian ini yaitu: pertama, kita melihat atau mengukur kondisi awal objek atau biasa disebut pretest. Kemudian, diberikan sebuah treatment atau tindakan. Nah, dalam hal ini tindakan yang dimaksud ialah pemberian sebuah metode. Kemudian, yang selanjutnya, melihat kembali kondisi objek setelah diberikan treatment atau biasa disebut post-test. Setelah mendapat nilai pre-test dan post-test, maka tahap selanjutnya ialah membandingkan nilai pre-test dan nilai post-test. Nah, pada tahap terakhir,
kita melakukan uji hipotesis atau mencocokkan hasil uji coba dengan hipotesis. Itulah tadi proses atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian eksperimen. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, dan see you in the next video.